Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku semua, selamat pagi. Salam sehat dari Pak Budi. Pak Budi hari ini akan melanjutkan materi yang sudah kita bahas. Materi kita adalah tentang operasi hitung bilangan bulat. Masih ingat materi kita yang pertama? Materi kita yang pertama yaitu pengenalan bilangan bulat. Materi kita selanjutnya yaitu penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat. Kemudian kita kemarin juga sudah membahas apa? Yang ketiga? Betul, yang ketiga yaitu perkalian dan pembagian bilangan bulat. Untuk tugasnya sudah dikerjakan atau belum? Kemarin Pak Budi sudah memberikan tugas kan? Dikerjakan di mana? Di buku tulis. Nah, materi kita yang ketiga ini yaitu tentang apa? Tentang sifat-sifat operasi hitung bilangan bulat. Disiapkan alat tulisnya, disiapkan buku tulisnya. Nanti kalau ada hal-hal yang penting, anak-anak bisa menulisnya. Ayah bunda di rumah juga begitu. Dilihat, dikondisikan anak-anaknya. Kalau yang masih belum berseragam, silahkan berseragam dulu. Karena pada hakikatnya ini adalah belajar tetapi di rumah. Baiklah, saya jelaskan ke depan. Nah, di sini sudah Pak Budi siapkan catatannya, bisa dilihat. Anak-anak, sudah dilihat semuanya? Oke. Materi kita hari ini tentang sifat operasi hitung bilangan bulat. Sifatnya itu ada 3, anak-anak. Yang pertama, sifat komutatif atau pertukaran. Yang kedua, sifat asosiatif atau pengelompokan. Dan yang ketiga adalah sifat distributif atau penyebaran. Nah, anak-anak sudah ada yang bisa ini? Mungkin kemarin ataupun semalam sudah belajar ini? Kalau yang sudah, kita tinggal review lagi. Kalau yang belum, silahkan diperhatikan. Baik, kita lanjutkan anak-anak. Sifat komutatif atau pertukaran ini hanya berlaku pada penjumlahan bilangan bulat dan perkalian bilangan bulat. Nanti setelah ini Pak Budi akan jelaskan masing-masingnya. Sifat asosiatif. Sifat asosiatif atau pengelompokan itu juga berlaku pada penjumlahan bilangan bulat dan perkalian bilangan bulat. Ya anak-anak ya? Loh Pak, untuk yang pengurangan sama pembagiannya gimana? Nah, untuk pengurangan dan pembagian, sifat komutatif dan sifat asosiatif tidak berlaku. Berikutnya yaitu sifat distributif atau penyebaran. Sifat distributif ini nanti juga terjadi pada penjumlahan dan perkalian. Bisa saya jelaskan? Sifat distributif perkalian terhadap penjumlahan dan sifat distributif perkalian terhadap pengurangan. Oke anak-anak, sudah siap ya? Jadi yang kita pelajari hari ini ada 3 sifat ini. Sifat komutatif, sifat asosiatif, dan sifat distributif. Mari kita bahas satu persatu. Yang pertama yang kita bahas adalah sifat komutatif atau pertukaran terhadap penjumlahan. Sebentar, ini sudah ditulis atau belum? Tulis dulu. Saya kasih waktu selama 5 hitungan. 1, 2, 3, 4, 5. Baik, saya hapus dulu ya nak ya.
Oke, anak-anak silahkan dilihat. Sifat komutatif terhadap penjumlahan bilangan bulat. A ditambah B akan sama dengan B ditambah A. Mari kita buktikan satu persatu ya anak-anak. Dilihat. Negatif 3 ditambah 2 apakah sama dengan 2 ditambah negatif 3? Kalau iya, berarti penjumlahan ini berlaku sifat komutatif. Kita lihat. Negatif 3 ditambah 2 hasilnya yaitu negatif 1. 2. Lupa, di sini kan ada penjumlahan sama pengurangan. Gimana cara mengerjakannya? Gini anak-anak, kemarin aku sudah jelaskan. Jika ada tanda yang berdekatan seperti ini, itu dijadikan satu dulu. Positif sama negatif jadi apa nak? Iya betul, jadi negatif. Negatif 3. Ini ada min 1 tetap. 2 dikurangi 3 berapa? Negatif 1. Hasilnya apakah sama? Sama. Jadi penjumlahan ini memiliki sifat komutatif. Ya, sudah? Kalau sudah, kita lanjutkan yang perkaliannya. Nah, anak-anak silakan diperhatikan dulu. Materi kita yang kedua, sifat komutatif terhadap perkalian. A dikali B sama dengan B dikali A. Apakah ini berlaku? Mari kita buktikan ya, Nak ya. Seperti ini. Apakah 5 dikali negatif 2 hasilnya sama dengan negatif 2 dikali 5? Mari kita buktikan. 5 dikali negatif 2 positif dikali negatif hasilnya apa nak kemarin? Iya betul, hasilnya adalah negatif. 5 kali 2 10. Hasilnya yaitu negatif 10. Sedangkan yang sini perhatikan. Negatif 2 dikali 5 negatif dikali positif hasilnya apa nak? Iya betul sekali anak-anak, hasilnya yaitu negatif. 2 kali 5 berapa? 10. Negatif 10, sini juga negatif 10. Sama kan? Nah, berarti perkalian bilangan bulat juga memiliki sifat komutatif. Nah, sudah paham kan untuk sifat komutatif? Sudah. Sekarang kita ke materi berikutnya yaitu sifat asosiatif. Oke anak-anak, perhatikan di sini. Sifat yang berikutnya yaitu sifat asosiatif. Sifat asosiatif terhadap penjumlahan. Apa sih asosiatif tadi? Ya betul, asosiatif itu artinya mengelompokkan atau dikurung ya mas mbak. Perhatikan baik-baik. A ditambah B dalam kurung ditambah C. Apakah hasilnya sama dengan A ditambah B ditambah C? Kalau hasilnya sama, berarti penjumlahan itu memiliki sifat asosiatif. Kita lihat di sini. Perhatikan ya. Kita akan mengerjakan di lajur sebelah kiri, kemudian kita akan lanjut sebelah kanan. Kita lihat dulu sebelah kirinya anak-anak. Min 2 ditambah 3, hasilnya berapa? Iya betul, hasilnya 1 ditambah 4. 1 tambah 4 berapa anak-anak? 5.
Ya, 5. Nah, ini adalah 5. Apakah yang sebelah kanan juga 5? Kita buktikan. Ini negatif 2, ditulis dulu. Negatif 2 ditambah. Yang dalam kurung kita operasikan. 3 tambah 4 berapa anak-anak? 7, tepat sekali. Negatif 2 ditambah 7, berapa anak-anak? Iya, 5. Sama kan? Sama. Jadi sifat penjumlahan bilangan bulat berlaku pada sifat asosiatif. Bagaimana? Ya, nanti kalian catat ya. Ini saya hapus dulu. Pak Budi lanjutkan yang perkaliannya. Oke, inilah sifat perkalian untuk yang asosiatif. Bisa dilihat anak-anak. A ditambah B dalam kurung, dikurung ya, dikalikan C. Apakah hasilnya akan sama dengan A dikali B dikali C? Ya, kita buktikan. Halo, ya, silahkan diamati dulu. Ya, ada pengumuman dikit tadi ya. Sekarang lihat lagi sini. Fokus anak-anak, ayah bunda bagi yang mengikuti juga silahkan fokus ke sini. Nah, ini namanya sifat asosiatif. Apakah betul? Kita buktikan. Negatif 2 dikali 3 dikerjakan dulu, dikali 4 dengan negatif 2, kemudian dikalikan dengan 3 kali 4. Apakah hasilnya sama? Anak-anak, kita buktikan. Negatif 2 dikali 4, negatif dikali positif hasilnya berapa? Betul, negatif. Jadi negatif 6 ya nak ya, dikali 4 ya, sama dengan berapa ini nak? Negatif dikali positif hasilnya negatif, negatif 24. Nah, yang sebelah kiri nilainya negatif 24. Apakah yang sebelah kanan juga sama? Kita buktikan. Ini ada negatif 2 dikali 3 kali 4 12, tepat sekali nak. Negatif 2 dikali 12, negatif dikali positif hasilnya negatif. 2 dikali 12 hasilnya 24. Masya Allah, pinter semuanya ya. Berarti perkalian juga memiliki sifat asosiatif, artinya pengelompokan. Iya, sudah paham? Sudah. Sekarang ke sifat yang ketiga. Ya, siap ya? Siap. Nah, inilah yang dinamakan dengan sifat distributif. Apa sih nak sifat distributif itu? Sifat distributif adalah penyebaran. Perhatikan, A dikali B ditambah C itu sama dengan A dikali B, nih ya nak ya, ditambah A dikali C. Perhatikan dulu. Nah, ini saya akan memberikan angkanya. Silahkan disimak baik-baik.
Oke, silakan disimak. Negatif 2 dikali 3 tambah 4, apakah sama dengan ini nanti ya? Dengan negatif 2 kali 3 ditambah negatif 2 kali 4 ya. Kita buktikan satu persatu. Ini negatif 2, yang dalam kurung kita kerjakan. 3 tambah 4, 7 ya. Kemudian negatif 2 dikali 7 yaitu negatif 14. Bisa? Bisa. Lanjutkan sini. Negatif 2 dikali 3, berapa anak-anak? Iya, negatif 6. Ditambah dalam kurung negatif 2 dikali 4, berapa? Negatif 8. Lihat di sini. Ada tanda positif sama negatif berdekatan, berarti nilainya jadi negatif. Maka di sini negatif 6, negatif 8. Ini sama min 14 juga, sama dengan min 6, min 8. Maka nilainya yaitu negatif 14. Nilainya sama, berarti sifat ini berlaku, yaitu sifat distributif perkalian terhadap penjumlahan. Oke anak-anak, materi kita yang terakhir nanti yaitu sifat perkalian ya, distributif perkalian terhadap pengurangan. Ya, jangan kemana-mana. Saya hapus dulu ya nak ya. Oke. Nah, inilah sifat distributif. A dikali dalam kurung B dikurangi C akan sama dengan A dikali B dikurangi dalam kurung A dikali C. Yuk kita buktikan sama-sama. Pak Budi kasih angkanya ya. Yuk kita lihat sini. Yang ada dalam kurung kita kerjakan terlebih dahulu. Kita kerjakan yang sebelah kiri. Ya, 5 dikurangi 3 berapa anak-anak? 2, tepat. Nah, min 2 dikali 2, negatif dikali positif hasilnya negatif. 2 kali 2 berapa anak-anak? 4, tepat sekali anak-anak. Oke, sekarang kita lanjutkan yang sebelah kanan. Min 2 dikali 5 berapa? Iya, betul. Negatif 10. Ya, dikurangi negatif 2 dikali 3 berapa nih? Negatif 2 kali 3. Iya betul, negatif 6. Negatif 10. Tanda negatif dan negatif berdempetan, berhimpitan atau berdekatan berarti menjadi apa? Positif 6. Tepat. Negatif 10 ditambah 6 hasilnya berapa anak-anak? Betul, negatif 4. Ini juga negatif 4. Masya Allah, hasilnya sama. Berarti ini berlaku sifat distributif perkalian terhadap pengurangan. Bagaimana? Sudah bisa 3 sifat tadi? Saya yakin kalian masih ragu-ragu bisanya. Tapi semakin kalian nanti mempelajari materi ini, melihat video Pak Budi secara berulang-ulang, insya Allah akan semakin mantap. Nah, untuk latihannya silahkan dibuka buku paketnya ya. Disiapkan. Disiapkan ya nak buku paketnya. Ini saya hapus dulu untuk tugasnya.
Oke anak-anak, inilah tugas yang Pak Budi berikan untuk halaman 18.1 saja, halaman 20.1, halaman 22.1. Nah, untuk tugasnya nanti silakan dikerjakan di buku tulis ya nak ya. Oke, mungkin itu dulu dari Pak Budi. Silahkan semangat belajar di rumah. Pak Budi sampaikan terima kasih atas perhatiannya. Sampai bertemu di pertemuan yang akan datang. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.